Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali sedulur kabeh dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini kembali saya doakan dimanapun sedulur kabeh, sedulur semua dimanapun kalian berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dijaga kesehatannya, rizkinya dan semuanya lah intinya loh. Dan oke, jumpa lagi di Kali Genteng Channel, dimana kemarin untuk video kemarin ya, video yang pertama saya sudah mengulas atau mengulik tentang keberadaan buah parijoto atau buah parijata yang ada di hutan belantara ini. Kali ini saya akan berburu bunga yang sedang viral dan kebetulan saya dapat pesanan dari kakak saya. Emang dia khusus penjual tanaman-tanaman hias ya, sedulur kabeh ya. Kalaupun ada dari kalian yang pecinta tanaman hias, bisa menghubungi saya. Nanti nomor ada di deskripsi di bawah atau linknya ya. Dia cuman posisinya ada di Bogor. Mudah-mudahan saya berhasil menemukan tanaman-tanaman langka ini, bunga-bunga langka yang kurang lebih salah satu nama bunganya adalah bunga varigata. Kalau kemarin kita kan cari berburu buah parijoto liar, kita sekarang berburu bunga jenis varigata atau jenis-jenis bunga langka lainnya. Salah satunya seperti ini, lur. Ini di sini saya menemukan ada bunga begonium ya, lur ya. Nah, nanti bisa kita bawa ini, kita akan rilis, kita bawa ke rumah. Nanti saya akan tunjukkan kepada kakak ipar saya atau kakak saya yang ada di Bogor sana nanti bunga ini apakah masuk dalam kategorinya yang dia cari. Dan ada juga di sini yang jatuh, sorry, jatuh, lur. Nah, ada juga ini namanya, kalau orang sini bilangnya bunga tembilungan ya, lur. Ini sayangnya belum berbunga. Ini kalau udah berbunga, bunganya warnanya pink ya, kalau nggak salah ya. Merah. Nah, bunganya cantik sekali, lur. Mungkin bagi para pecinta alam liar, keindahan alam liar ataupun pecinta tanaman, bisa menghubungi saya apabila Anda sedang mencari bunga-bunga, salah satu bunga yang saya kasih lihat tadi gitu. Dan cuman yang saya buru selain bunga ini, saya akan berburu bunga varigata yang variannya itu ada separuh kuning, separuh hijau, ada juga yang putih dan sejenisnya, kurang lebih seperti itu. Oke, lur, sebelum lanjut ke video selanjutnya atau ke perjalanan saya mencari bunga-bunga yang sedang viral di video YouTube dimanapun di channel-channel banyak ya yang sudah mengulas tentang itu. Dan sekarang kita bukan mengulas untuk bunganya, tapi kita akan berburu bunga tersebut. Tapi sebelum lanjut ke perjalanan saya, silahkan bagi yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe di Kali Genteng Channel ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian, biar saya lebih bersemangat lagi terus dan dukung support channel saya di Kali Genteng Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, biar saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya yang lebih menarik dari sekarang ini. Yang pastinya mungkin saya akan terus mengangkat atau mengulas tentang keindahan-keindahan alam di negeri kita ini tercinta ya, negeri Indonesia tentunya. Oke, lanjut ke perjalanannya, ikutin terus. Jangan di next, jangan di skip, ikuti terus dan tonton terus sampai kita menemukan bunga yang kita cari. Oke, lur. Let's go. Bapak, sekali. Oke. Untuk tanaman-tanaman seperti itu biasanya banyak ditemuin di jalur-jalur kali ya, lur, atau di jurang-jurang, atau di apa namanya, curah atau apa ya.
apa sih kalau bahasa Indonesianya ini kalau kita Curug. seperti ini. Nah, Intinya seperti itu. Nah, ini dia bunga yang tadi saya bukan, ini ada lagi di sini yang katanya banyak bentarnya, cuman kalau kata saya belum mencari bunga seperti ini. Nih, cuman sayangnya ini udah layu. Ini bunganya seperti ini lur, kurang lebih dia akan tumbuh warnanya merah ya lur ya. Ini sebenarnya kalau belum busuk seperti ini indah banget. Itulah salah satu ragam keindahan ataupun kekayaan yang tersembunyi di negeri kita ini atau di hutan kita ini yang mungkin sedikit orang mengetahuinya loh. Kecuali emang kalau ada orang mencari ya, di sini itu banyak sekali kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan loh sebenarnya. Nah, oke, kita lanjut lagi jalanannya, masuk. Ya lur, selain tanaman-tanaman tadi yang kita cari, di sini saya juga menemukan ini nih, buat lalapan khususnya di daerah Jawa Barat ya, Sunda khususnya, orang-orang Sunda nih suka makan tanaman-tanaman seperti ini. Namanya kalau orang sini bilang popoan ya, kalau di Jawa Barat saya kurang tahu apa namanya, tapi pasti kalau di masakan-masakan Sunda atau warung-warung Sunda khususnya pasti ada nih lalapan seperti ini. Itu cuman bagi yang suka makan makanan yang masih fresh, lalapan ya, kita bisa temukan di sini juga. Ini kita ada pohon apa ini lor, namanya lor, banyak durinya, cuman bagus nih, ada kayak mau. Oh iya, ini yang tadi ya, apa namanya, begonium ya, begonium liar, tapi ini jumbo nih versinya nih. Begonium liar ya. Kita akan lanjut lagi selain itu. Selain kita akan menemukan apa lagi, karena ini Tapi kok sangat suram loh kan. Kita harus sedikit benar-benar ekstrim kayak gue ya. Hah? Ekstrim. Kita akan menyusuri rawa ini atau alur, orang bilang alur Curug. Curug. Bahkan terkunjung ke Curug, namanya di sini kalau orang kita bilang di sini Curug Kilang. Nah, kenapa Curug Kilang? Seperti yang kita dengar di sini. Nah, ini kita sampai di Curug Kilang yang konon katanya ini sangat terkenal sekali dengan mistisnya dulu. Cuman bukan mistis yang saya bahas di sini. Cuma saya akan memberitahukan, setahu saya Curug Kilang itu, nah di sini nih, dia ada air jatuh, cuman dia nggak mengalir, ya mungkin ya dia ngeresap ke bawah ya, lur ya. Dan di sini tetap kering. Dan ini dia mengalir pun ketika posisinya lagi musim hujan seperti sekarang. Kalau nggak musim hujan dia nggak ada air sama sekali, cuman tetap kedengaran air di sini seperti gerudukan, kemericik ya lur ya. Tapi nggak ada air sama sekali. Ini ada air karena posisinya sekarang lagi hujan. Tapi kalau di musim kemarau, di sini tetap kedengaran seperti air yang kemericik ya, kemericik air jatuh, cuman nggak kelihatan airnya. Jadi ada di dalam tanah, makanya di sini dikenal dengan Curug Kilang. Nah, bagi para pecinta alam khususnya ya, yang penasaran atau yang suka dengan video saya, bisa datang ke sini. Tempatnya lumayan cocok lah bagi para pecinta adrenalin atau keindahan alam ya, sebagai para pendaki gunung, kurang lebih seperti itu loh. Dan kita coba mau cari jalan untuk bisa naik ke atas sana, entah kita lewat sebelah sana atau sebelah sana, kita belum tahu. Ini kita masih cari-cari jalannya dulu. Selain kita lagi mencari bunga yang pesanan kakak saya itu tadi, kita juga sambil mengulik-ngulik tentang tempat inilah ya, atau hutan larangan ini, seperti itu. Oke,
kita lanjut lagi lur. Tuh kecangkol lur, kecangkol konsepnya. Oke. Kita akan muter lewat jalur lain. Iya, manjat bro, manjat lah. Begonium ini sebenarnya seperti inilah begonium. Wah, bagus sekali nih loh. Kalau kita ambil terus kita tanam di samping kolam ikan atau di depan rumah ya, di halaman rumah kita nih, cakep sekali nih loh. Nih, bunganya cantik, apalagi yang sudah mekar ya lor ya. Nah, mungkin di tempat kalian juga ada. Ini buahnya juga bisa dimakan ini. Nah, tapi ya rasanya asam. katanya ini buahnya juga bisa dimakan lor sebelum berkembang. Coba kita cicipi lor ya. Buah begonium. Pahit lah. Pahit tapi ternyata rasanya asam sekali. Katanya enak, tapi ternyata salah lur. Rasanya pahit-pahit gimana gitu. Tapi cocok nih ya bagi para penderita apa namanya yang kayak kencing batu, kencing manis, karena kan dia biasanya disarankan sama dokter untuk mengonsumsi yang pahit-pahit. Nah, contohnya salah satunya seperti ini bisa nih. Yang pasti ini bukan nggak bikin kita jadi apa namanya keracunan ya, karena ini bisa dikonsumsi seperti itu loh. Nanti saya akan bawa ini ke rumah buat ditanam di pinggir kolam ikan ya, biar lebih cantik, mempercantik kolam ikan saya gitu. Walaupun ikannya nggak terlalu cantik-cantik, tapi bolehlah kita percantik dengan tanaman-tanaman yang cantik. Kita lanjut ke jalurnya. Ini loh, seperti ini loh. Kita akan naik ke sana untuk bisa nyampe ke atas ya, karena kita nggak bisa lewat sana tadi karena terlalu tinggi. Airnya tinggi tuh. Bukan pemerang. Nah, dulur, setelah kita muter ya tadi ke atas karena kita nggak bisa melewatin jalur yang terjal tadi itu, kita sekarang udah nyampe di atasnya dan seperti inilah kondisinya. Di sini saya menemukan tanaman-tanaman yang hampir langka ya. Ini salah satunya ini nih. Ini kurang lebih jenis dikenal oleh masyarakat kita ini namanya sirih gading ya. Yang seperti itu. Boleh nanti kita juga akan bawa ini untuk kita rilis di rumah ya. Tapi daunnya beda ya, daunnya. Cuman kata kakak saya ini atau kameramen ini daunnya beda. Gitu. Jadi kita akan cari yang lebih masuk lagi. Ini juga ada apa ini namanya? Ini bagus nih. Kalau untuk kita taruh di samping-samping kolam ya, masih cakep. Nah, kita ambil sama kita cari itu jenis parigata. Parigata itu kata saya yang pengalaman khusus tanaman hias itu biasa ditemukannya di hutan-hutan atau khususnya di daerah-daerah begini, curug-curug begini. Nah, kita akan lanjut ke atas, siapa tahu kita bisa menemukan di sana. Walaupun mungkin cuma satu atau dua pohon ya, itu kalau kita dapat. Memang yang banyak ditemu di sini adalah pohon ini ya. Apa namanya? Tapi ini sama apa? Begonium. Nah, kurang lebih jenis parigata itu seperti ini lur. Ya, jadi dia ada warna hijau, terus dia ada kombinasi juga warna kuning. Cuman kalau bisa yang separuh, nih,
separuh ini kuning full, nah separuh ini hijau, atau mungkin dia kombinasi kuningnya lebih banyak gitu. Tapi ini kurang lebih seperti ini yang kita cari ya. Supaya kita akan cari yang lebih dominan warna kuningnya dengan warna hijaunya ya. Ini juga masuk dalam jenis tumbuhan varigata ya, yang lagi viral itu di media sosial ya. Mungkin sih harganya nggak setinggi dulu anthurium atau gelombang cinta waktu itu ya, karena emang tumbuhan-tumbuhan seperti itu tuh lakunya itu nggak lama, musim dia pakai musim gitu. Nah sekarang ini kita masih cari itu jenis-jenis tumbuhan seperti ini varigata, atau yang kita kenal itu yang bolong-bolong itu janda bolong ya, janda bolong tuh. Nah ini mah bukan, ini mah bolong karena dimakan ulat. Ini masuk janda bolong ini termasuknya ya apa sih, Pomalomena ya? ya, Pomalomena Iya, ini termasuk Pomalomena. nah kurang lebih seperti ini lor yang hari ini. Nggak tahu ini apa namanya waktu itu, Pomalomena masuk kalau nggak salah ya. ya. Cuman dia kurang warna kuningnya gitu. Nah, kemarin dikirimin contoh dari kakak saya yang suruh bukar itu yang seperti ini kurang dominan warna kuningnya. Tapi paling tidak kita menemukan di sini gitu yang ya hampir mirip-mirip lah sama yang diminta sama saya itu ya. Nanti saya akan coba bawa yang menurut saya paling masuk kriteria itu atau di contohnya. Kita masuk ke sekali pemirsa. Ini kita masuk sini. Sulit sekali. Ini begitu parah. Pecinta adrenalin, bukit-bukit ataupun yang suka menelusuri curug-curug yang ekstrim, kita datang ke sini. Bisa mengikuti perjalanan saya, atau mungkin mau datang langsung ke sini. Kita akan turun bareng di sini. Oke, selain tumbuhan-tumbuhan tadi juga, ini kita temukan pisang liar ya. Cuma sayangnya belum berbuah. Tapi biasanya pisang-pisang ini bukan kita ambil pisangnya, karena pisangnya nggak ada isinya. Ataupun berbuah, paling isinya biji doang. Nah, paling yang kita ambil kalau pas berbuah itu bukan buahnya, tapi bunganya atau jantung pisang gitu ya. Karena sebagian masyarakat sini atau mungkin di tempat kalian juga ada yang suka masakan jantung pisang. Itu enak sekali kalau kita bisa masaknya, kita bisa ngolahnya, bisa jadi makanan favorit khususnya di kampung yang pasti ya, bukan di kota. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ekstrim kita ini. Nah, aduh, mana ini bisa sulit sekali. Ya lur, setelah kita beristirahat, kita akan lanjut lagi lur.
untuk melanjutkan perjalanan kita berburu bunga tempatnya ideal teman ya. lumayan cukup unik ini, nggak tahu ini apa namanya, cuman ya ada garis hijau sama kuning ya lur, dan ini real bukan karena kena panas kuningnya ya lur, tapi memang tumbuh alami seperti ini gitu. Kalau nanti kita juga akan coba ini salah satunya buat kita rilis di rumah buat koleksi ya lur, koleksi bunga-bunga yang langka gitu kan, karena ini jarang ditemui untuk di dekat-dekat pertandingan gitu. Jadi nanti kita akan biar dan ini kita teh bunganya lur, selain daunnya yang kuning bergaris-garis hijau ini atau hijau bergaris kuning, ini juga ada bunganya tuh warnanya pink dan cukup cantik lur. Coba tuh nanti ada peminatnya atau kakak saya minat untuk beli parah di tanaman hiasnya ya, itu ya bos. Setelah kita akan ambil itu sebelumnya kita akan buat yang lain, jadi kita akan cari yang kita tutup dari awal gitu. Kita pindah sekali ya, kita akan lihat ya ini air masuk ke kering atau dari kita satu-satunya. Di sini kan kita nggak menemukan ikan atau apa ya gitu. Di sini cuma ada ini namanya bibis nih, kalau orang sini bilang itu bibis. Saya akan coba tangkap ya udah. Coba dapat ini sekedar tahu aja. Susah ternyata loh. Itu waktu kecil kalau saya main, saya suka nih nangkepin begini, saya bawa pulang, saya taruh di toples. Nah, kurang lebih seperti ini loh. Ini lucu sekali kalau ditaruh di kolam ikan gitu ya. Dia akan jadi ombaknya karena dia kan ikan hewannya seperti itu. Saya nggak bisa diam, dia akan lari ke sana kemari, otomatis air itu akan gerak dan akan menambah oksigen di kolam kita. Ya kita coba loh. Seperti itu. Di sini warga sekitar sini atau warga saya kita biasanya bilangnya bibis, nggak tahu di tempat kalian lur, mungkin namanya lain atau jenisnya lain juga gitu. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, di sini juga kita menemukan buah apa ya? Ini ya namanya ya. Ini bisa kita makan nggak? Kurang tahu. Ini kalau orang sini bilang ini umpan ular loh, umpan ular itu ular ya, umpan ular. Kalau sini bilang ular itu ular. Nah, ini seperti ini merah. Tapi saya nggak tahu rasanya seperti apa, saya nggak pernah makan juga. Kami sudah berikan takutnya ini itu dulu. Nah, kita cari yang lain saja. Lanjut. Mau ke atas. Dan di video kali ini saya nggak
eksplor dari perjalanan kita, karena perjalanannya hampir sama seperti kemarin, jalurnya tetap jalur satu karena kita masih mengelilingi hutan yang sama, cuman beda lokasi, beda tempat, karena hutan di sini sangat luas sekali loh. Kalau kemarin kita bahas tentang pariwisata, buah pariwisata, sekarang kita berburu tanaman langka. Setelah kita melewati berbagai rintangan ya lur, saya terasa tuh jadi perjalanan yang ekstrim. Akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan satu, entah itu ini masuk atau enggaknya, tapi ini cukup bagus karena ini real ya. Nih daunnya kuning, yang udah tua juga kombinasi hijau sama garis-garis kuningnya, kurang lebih kan seperti ini contohnya. Jadi kita akan ambil, kita akan bawa pulang lur. Nah kurang lebih seperti ini. Kita akan bersihkan, minimal kita akan taruh di koleksi di rumah ya, karena di rumah kita ada beberapa, karena saya yang nyari. Nah nanti setelah banyak baru saya akan kirim ke Bogor tentunya. Ini namanya kurang lebih jenis Humalomena. apa namanya? Humalomena. Kalau nggak salah Humalomena ya, atau varigata, jenis varigata ini. Jadi ya dominannya sebenarnya didominasi warna hijau, cuman dia ada nih kombinasi warna kuning, hijau kuning, hijau kuning, hijau, dan alhamdulillah kita dapat satu. Walaupun capeknya luar biasa loh, karena perjalanannya sama seperti kemarin ya. Kalau kita kemarin di sebelah barat sana kita cari buah varigata liar, varigata liar. Nah sekarang kita alhamdulillah dapat tanaman yang kita cari. Oke, kita akan cari yang lain lagi, siapa tahu kita bisa dapat yang lebih bagus lagi. Sebentar ini kita tahu dulu. Pangannya apa ya? Kasih apa man? Ngerti sejarah. Oke lor, alhamdulillah kita dapat lagi satu, cuma sayangnya nggak tahu ini udah digunakan apa ya lor ya. Mungkin ya hewan-hewan di sini kali ya lor ya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil satu ini, nggak masalah. Nanti kita akan rilis di rumah. Kita akan ambil ini. Dan ini gampang sekali tumbuh ya lor. Ini bagus sekali, yang penting kita dapat sama akarnya, kalau bisa sesuai sama tanahnya nih. Ini sangat cantik sekali karena ini tengahnya hijau ya lor ya, dan kuningnya cuman keliling. Jadi emang nggak semuanya sama. Ini walaupun satu jenis ya, tapi ini hijau mutlak, itu hijau mutlak, yang tua juga, ini juga mutlak ya. Tapi yang ini benar-benar lain sendiri, dan ini bukan karena kering lor atau kena panas, karena di sini benar-benar jarang sekali tersentuh panas ya lor. Tapi ini benar-benar real. Tuh cantik banget kan lor. Dia membentuk love ya, hati nih kuningnya. Oke, kita udah dapat dua lor. Mudah-mudahan masuk di kategori bunga varigata yang kita cari buat kita ekspor atau kita kirim nanti ke Bogor ya lor. Lor, kita lanjut lagi. Siapa tahu di atas sana atau di depan sana masih banyak yang lebih bagus lagi. Ambil.
Sekedar informasi juga lur buat kalian, siapa tahu di belakang rumah kalian atau di depan rumah kalian mungkin, atau di samping rumah-rumah kalian ada kali, kalau orang Jawa bilang kali atau sungai. Nah biasanya tumbuhan-tumbuhan langka ini tumbuhnya di areal sungai atau areal curug ya lur ya. Bisa hubungi saya, nanti saya akan kasih linknya atau nomor saya di bawah sini, nanti saya bisa datang ke sana. Sekalian saya explore, sekalian saya juga akan ajak Anda collab di sana. Oke, kita lanjut. Apa sih mas? Itu tanaman hias nempel dinding. Iya. Iya sih. Ini sejenisnya. Ya. Gue lebih yang merambat gitu. Kayak apa namanya? Siri-sirian. Oh, selain ini tanaman-tanaman langka seperti ini juga kita menemukan tanaman yang cakep banget untuk di dinding-dinding belakang rumah, khususnya kolam ya, kolam koi atau kolam renang. Ini bisa nih untuk mempercantik dinding di belakang rumah, karena ini juga sangat langka ya lur ya. Dan ini hanya tumbuh di kayu-kayu yang udah tumbang atau kayu-kayu yang lama. Cuman dia juga bisa tumbuh ke kayu yang masih baru. Intinya dia hampir tanaman-tanaman yang hidupnya itu numpang di pohon. Cuman dia bisa kalau kita taruh di ini, yang penting dia ada akarnya Merambat ke tanah, karena ini tanaman merambat ya lur. Dan ini cantik banget nih, ada yang hijau, ada yang kuning juga. Ini walaupun udah tua tapi kuning. Ini yang udah tua hijau, ada hitam-hitamnya ya lur, dan cocok banget. Ini juga naik ke atas nih. Oke, saya rasa untuk perjalanan kali ini cukup di sini dulu untuk video kita. Yang penting saya walaupun cuman 2 pohon ini sudah alhamdulillah banget, sudah bersyukur karena kita tetap menemukannya. Dan untuk next videonya silahkan mungkin ada saran dari kalian, atau kalian juga bisa menemukan seperti ini di wilayah kalian. Kalian bisa hubungi saya akan datang ke sana untuk mencarinya, untuk mengambilnya. Dan tentunya jangan lupa bagi yang suka dengan video saya kali ini, jangan lupa cek di, atau yang baru menemukan Kali Genteng Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian. Dukung terus dan support terus channel saya Kali Genteng Channel, supaya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk next bikin video-video berikutnya yang lebih menantang, mungkin yang lebih ekstrim, atau mungkin saya bisa datang ke hutan-hutan kalian, di desa-desa kalian yang mungkin di sana menyimpan juga beribu-ribu keindahan alam ya. Salah satunya dengan pohon ini atau buah parijoto yang kemarin saya upload. Bagi kalian yang belum mampir, kalian bisa lihat nanti di video di atasnya, karena ini video yang kedua ya. Oke, sekian dulu dari Kali Genteng Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.